Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Badan Pengurus Harian BLN Fakultas Unsika Kabinet Sahitya. Di sini kami akan menjelaskan tentang tupoksi dari masing-masing BPH, kemudian ada sejarah, filosofi beserta nama kabinet, ada visi misi dari kabinet serta tata cara masuk organisasi. Yang pertama saya sebagai ketua umum dari Pria Dharma, dan ini adalah wakil saya Muhammad Rizky Dava. Dan ini ada sekretaris 1, dan ada sekretaris 2, dan ada bendahara umum. Yang pertama ada ketua umum. Ketua umum ini bertugas sebagai penanggung jawab dalam segala tugas-tugas BLM, entah dalam internal maupun eksternal. Yang kedua ada wakil ketua umum. Wakil ketua umum ini berfungsi yaitu untuk membantu segala kinerja ataupun tugas dari ketua umum. Selanjutnya ada sekretaris 1. Sekretaris 1 ini bertugas untuk segala bentuk administrasi dan administrasi surat maupun yang lainnya. Kemudian ada sekretaris 2. Sekretaris 2 ini membantu sekretaris 1 dalam hal administrasi dan juga pengarsipan surat. Yang terakhir ada bendahara umum. Bendahara umum berfungsi sebagai pengelola keuangan dalam internal BLM. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai nama Kabinet Sahitya. Nama Kabinet Sahitya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kerukunan dan solidaritas. Yang maknanya kami para pengurus ingin menumbuhkan rasa solidaritas, yang dimana tujuannya ketika kita udah merasa solid, mereka kan merasa seperti keluarga dalam kondisi apapun dan sulitnya menjalankan organisasi. Kabinet Sahitya terbentuk pada tanggal 4 Januari 2020 berdasarkan hasil rapat internal di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di dalam logo Sahitya ada 3 warna. Yang pertama jingga. Jingga di sini mengartikan sinergisme BLM dengan ormawa yang lain. Lalu ada warna biru. Biru di sini menggambarkan kerukunan dan solidaritas. Lalu ada warna hijau yang dikaitkan dengan fakultas kita, yaitu Fakultas Pertanian. Di dalam lingkaran tersebut ada gambar burung Garuda dengan 1 garis, di mana ini mengartikan bahwa pengurus BLM mempunyai tujuan yang sama. Lalu burung Garuda ini menggambarkan Pancasila, yang dimana pengurus ini mengamalkan Pancasila itu sendiri. Visi Kabinet Sahitya ada 3. Yang pertama, meningkatkan solidaritas internal Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Pertanian Unsika. Yang kedua, mengoptimalkan fungsi legislasi. Selanjutnya ada visi misi dari Kabinet Sahitya. Untuk visinya yaitu terwujudnya kepengurusan Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Pertanian yang berasaskan kekeluargaan, aktif, aspiratif, dan berintegritas. Misinya ada 3. Yang pertama, meningkatkan solidaritas. Yang kedua, mengoptimalkan fungsi legislasi, pengawasan, dan pemeriksaan dalam lingkungan Fakultas Pertanian Unsika. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kekeluargaan mahasiswa Fakultas Pertanian Unsika. Adapun syarat dan cara masuk BLM Fakultas Unsika, yang pertama itu syaratnya harus mengikuti LDKF dan PKKMB. Nah, untuk caranya, link pendaftaran akan disebar lewat akun sosial media BLM Fakultas Unsika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talkshow Komisi A. Apa kabar kalian teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke. Bisa diperkenalkan dulu dari abang yang sebelah sini? Nama saya Moa Toyla, saya sebagai koordinator Komisi A. Silakan lanjut ke abang gondrong ini. Terima kasih Pak Host waktunya. Iya. Nama saya Cahaya Setiana, pengurus Komisi A. Untuk mbak yang ini, silakan diperkenalkan. Makasih Pak Host. Iya. Nama saya Tiwi Rumendang, saya sebagai sekretaris Komisi A. Ayo dilanjut, mbak yang berkerudung. Nama saya Dila Hadi Tridwika sebagai anggota dari Komisi A. Ya, dilanjut untuk mas yang di sebelah sana. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adianska dari pengurus Komisi A. Nah, ini ada satu pertanyaan. Nah, Komisi A itu seperti apa? Oh, jadi Komisi A itu dari tugasnya ya, Ya. itu menampung aspirasi mahasiswa yang ada di intrakurikuler, khususnya Fakultas Pertanian. Itu
bentuk saran, kritik. Nah, ditampungnya itu bisa dari resum pendapat. Terus kita juga ada kuesioner yang dimana menampung aspirasi mahasiswa Fakultas Pertanian. Mungkin seperti itu Pak Kohos. Ada yang mau ditambahkan lagi dari Mas Cep ya? Silakan. Oh, mungkin dari prokernya ya? Iya. Pak Hos. Ini kalau di komisi A itu ada proker istilahnya event sama non event. Iya. Kalau yang event itu ya kayak banyak masalah gitu, banyak mengundang mahasiswa. Terus yang proker yang kayak tadi kita bahas ini adalah pertama MUSMA, itu proker event. MUSMA adalah ajang bagi mahasiswa untuk mengeluarkan pendapat mereka tentang ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Ormawa Fakultas Pertanian. Kemudian tujuan dari MUSMA ini adalah mengevaluasi, membedah ADART atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga Ormawa Pemerta. Terus yang kedua ada proker non-event yaitu Pramusma. Di sini Pramusma ini bertujuan untuk membenarkan apabila ada kata atau prakata yang kurang tepat di MUSMA. Wah, menarik juga seperti ya. Iya, terima kasih Pak Hos. Oke, dilanjutkan untuk Mbak yang ini. Nah, selanjutnya juga ada proker event yang namanya itu pelantikan. Nah, pelantikan ini acara yang diselenggarakannya itu setiap bergantinya kepengurusan baru. Nah, tujuan dilaksanakannya pelantikan ini itu buat sebagai simbolisasi atas disahkannya pengurus baru gitu. Oke, dilanjutkan ke Mas yang di sebelah sana, Mas Ardi. Adapun proker lainnya dari komisi A itu adalah Delikao. Nah, Delikao sendiri merupakan salah satu acara di mana untuk membentuk kepribadian pengurus dalam hal kepemimpinan dan pengetahuan. Nah, di LDKO ini sendiri dibarengi dengan acara lain yaitu malam keakraban atau biasa disebut makrab, di mana tujuannya itu untuk mempererat tali silaturahmi antar pengurus. Menarik juga itu. Iya, pasti. Jadi saya lebih tertarik nih kepada komisi A. Iya, sama. Iya. Boleh, Oke, bisa dilanjutkan dari Mbak yang bertudung di sana, Mbak Dila. Ya, baik. Selanjutnya itu ada draft musma. Jadi draft musma itu mendampingi presidium atau pemimpin sindang yang terlebih dahulu untuk merapikan perubahan poin-poin yang sudah disepakati. Selanjutnya itu ada kuesioner. Kuesioner juga merupakan form untuk mahasiswa-mahasiswi Fakultas Pertanian untuk menyampaikan aspirasinya. Kemudian juga ya tujuannya untuk agar si mahasiswa-mahasiswi Fakultas Pertanian itu lebih peduli terhadap kondisi maupun masalah yang telah terjadi di Fakultas Pertanian. Mungkin dari Pak Koordinator ada satu kata terakhir untuk menjelaskan semuanya. Jadi kan tadi udah dipaparin nih proker dari komisi A itu seperti apa. Nah, ada satu lagi yang kelewat. Pak. Jadi ada namanya itu Sertijab. Itu acara event juga yang diselenggarakan oleh komisi A, yang dimana Sertijab itu menerima jabatan yang sebelumnya. Jadi memindahkan jabatan yang dari ketua terdahulu sama ketua terpilih sekarang. Jadi itu biasanya di akhir periode dilaksanainnya. Tadi dipaparin juga dari semua proker-proker dari anggota komisi A. Mungkin itu saja sih Pak Kohos dari kita. Oke. Berarti semua jawaban udah mulai terisi penuh ini. Udah. Seharusnya begitu. Berarti sekian saja dari Talkshow Komisi A. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karolina Sonia Siawan. Saya koor Komisi B. Tupoksi Komisi B adalah menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di bidang ekstrakurikuler. Program Komisi B diantaranya ruang aspirasi, rapat kerja, studi banding antar fakultas, studi banding luar kampus, dan seminar legislatif. Saya sendiri sebagai penanggung jawab ruang aspirasi, di mana proker ini baru pertama kali diadakan oleh BLN, yang tujuannya untuk berdiskusi tentang permasalahan yang ada di Fakultas Pertanian, yang dihadiri semua perwakilan
BPH Ormawa Fakultas Pertanian dan mahasiswa pertanian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh ketua pelaksana prokernya masing-masing dalam komisi B. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cindy Sofia dari anggota Komisi B sebagai Ketua Pelaksana Studi Banding Antar Fakultas. Studi banding ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta saling bertukar informasi. Studi banding ini telah dilaksanakan dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada bulan Mei kemarin. Perkenalkan, nama saya Tiana Inaya. Sebagai anggota dari Komisi B, saya sebagai Ketua Pelaksana dari Studi Banding Luar Universitas. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan serta pengetahuan agar diterapkan ke depan agar lebih baik. Kegiatan ini dilakukan bersama Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2020. Perkenalkan, nama saya Pradi Prangenangin. Saya merupakan pengurus dari Komisi B. Saya merupakan ketua pelaksana dari acara seminar legislatif mahasiswa yang diadakan pada periode tahun ini. Sekian pemaparan proker-proker dari Komisi B, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Rudi Ramadan selaku koordinator Komisi C. Di Komisi C ini memiliki tupoksi penelitian, pengawasan, dan pengembangan organisasi. Untuk menjabarkan tupoksi itu, kami memiliki beberapa proker. Ada proker utama dan proker tambahan. Proker utama yaitu ada controlling atau pengawasan. Di sini kami mendampingi segala kegiatan dan tentunya melakukan pengawasan terhadap Ormawa eksekutif di Ormawa Fakultas Pertanian. Kemudian ada pemira. Pemira ini adalah pemilihan umum mahasiswa. Kami membentuk KPUM dan Panwas Pemira di tingkat fakultas untuk terselenggaranya program kerja pemira tersebut. Kemudian ada program kerja tambahan, yaitu pembentukan SOP, administrasi dan pengawasan, serta undang-undang pemira. Dan yang terakhir ada Remonef. Kami berdua sebagai penanggung jawab controlling dari BEM. Saya Nida Nurul Hakiki sebagai Sekretaris Komisi C dan sebagai penanggung jawab Panitia Khusus Undang-Undang Pemira. Undang-Undang Pemira ini merupakan salah satu proker Komisi C. Undang-Undang Pemira ini bertujuan untuk pedoman agar terlaksananya pemira dengan tertib. Halo, saya Muhammad Rizky Fajri. Saya Dantina Najwa Nuristi. Kami dari penanggung jawab controlling Demand Product. Selain itu, saya sebagai penanggung jawab pengesahan SOP dan undang-undang pemira agar SOP ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. Saya selaku PJ dari SOP pengawasan. SOP pengawasan ini dibentuk oleh panitia khusus yang ditujukan agar Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Musika ini dapat mempermudah dalam pengawasan dalam kinerja atau kepanitiaan dalam organisasi di Fakultas Pertanian. SOP ini juga dimaksudkan agar dapat menjadi efektif dan efisien dalam pelaksanaan program kerja yang ada di BEM atau himpunan. Saya Latifatul Ngafia. Saya Subur Natasha. Kita sebagai PJ Controlling Himagri. Saya Latifatul sebagai PJ SOP Administrasi. SOP Administrasi ini sebagai acuan administrasi untuk organisasi mahasiswa Fakultas Pertanian. Dan saya sebagai penanggung jawab Remonef, Reporting, Monitoring, and Evaluating, yaitu kegiatan di mana mahasiswa menilai
badan eksekutif mahasiswa sekaligus himpunan-himpunan yang ada di fakultas kami. Sekian.